review. Oke, jadi topik kita kali ini adalah tentang magnetostatik. Nah, ini adalah pelajaran kelas 9 di sekolah kamu ya. Kita akan lihat belajar apa aja. Di sini yang mau dibahas ini cukup banyak. Ya, saya nggak tahu video ini mungkin hanya nomor 1 sampai nomor 4 kali. Ya, sebenarnya ada banyak kontennya yang akan dibahas. Ya, kita akan lihat waktunya cukup atau enggak. Oke, yang pertama, kamu bisa lihat di sini. Ini ada video animasi sederhana. Kira-kira pertanyaannya, bahan apa aja sih yang bisa ditarik oleh si magnet? Ini animasi bisa jalan lagi. Nah, ya bisa. Tuh. Kalau kamu perhatikan, bahan apa saja? Ya. Ada apa nih? Gunting ketarik, kunci ketarik. Tapi kok yang lain nggak ketarik? Kira-kira bahan apa aja yang bisa ditarik oleh magnet kesimpulannya? Yang bahannya ya metal. Yes, metal. Hanya metal yang bisa ditarik oleh magnet. Gitu ya. Berarti yang lain berarti yang bisa ditarik oleh magnet adalah metal, yang tidak bisa ditarik berarti non-metal. Gitu ya. Iya. Itu dua kategori besar. Nah, ada bahan magnetik dan ada bahan non-magnetik. Ini teori. Teorinya cukup banyak, ya paling dihafalin aja. Bahan magnetik itu artinya istilah kerennya ferromagnetik ya. Bahan artinya bahan yang ditarik kuat oleh magnet. Dan bahan-bahan ini biasanya ya bisa dibuat jadi magnet seperti itu. Nah, selain itu sebenarnya ada juga, ini contohnya nih, besi, baja, nikel, kobalt. Ada bahan non-magnetik. Nah, sebenarnya bahan non-magnetik ini tidak selamanya tidak dapat ditarik ya. Sebenarnya bisa sih. Nih, ada Oh, bahan non-magnetik, itu kebagi dua. Ada yang paramagnetik, dia ditarik lemah, ya sebenarnya ditarik tapi kecil sekali kekuatannya, dan dia itu nggak bisa dijadiin magnet. Lalu, ini contohnya, aluminium dan platina, ada bahan diamagnetik, ini ditolak, ya, dan dia juga tidak dapat dimagnetkan. Soal ulangan yang biasanya keluar, itu paling contoh sih, contoh-contohnya, gitu. oh ya. Sama istilahnya aja, paling begitu sih. Tapi, kalau Edexcel Pearson jarang sekali nanya teori seperti ini. Nanyanya nanti konsep sih. Ini, slide ini biasanya keluar di sekolah-sekolah yang kurikulumnya nasional, sekolah negeri biasanya seperti itu. Oke. Ya, tenang aja. Ini nanti Mister bisa kasih slide-nya kalau kamu mau. Nanti kamu bisa ini. Jadi nggak perlu nyatet kok. Ya, nanti Oke, kalau oke, ada thank yang you. nggak ngerti boleh tanya. Nah, ini properties ini yang penting. Konsep ini. Magnet selalu punya dua kutub. Kutub North, Utara, dan South. Apa propertiesnya? Kalau pertama yang dilihat di sini, ini percobaan apa nih dia? Ini ada magnet batang, terus ditaburin kayak ini ya. Kamu pernah melakukan percobaan ini gak ya? Nah, yang pakai metal sun itu. Iya, betul. Ternyata begini, apa kesimpulan dari observasi kamu? Ternyata di ujung-ujungnya paling banyak ya. Hmm. Kalau di ujung-ujungnya paling banyak, berarti kamu patut curiga kan? Kenapa di ujung-ujungnya paling banyak? Gitu. Ya, kesimpulan sementaranya, ya paling kuat itu di ujung-ujung gitu. Yang paling sedikit tuh di tengah ya. Di tengah Iya. ini dia paling lemah sebetulnya gitu. Yang paling kuat tuh di ujung-ujung. Di ujung north atau di ujung south seperti itu. Terus kalau kamu lihat propertiesnya, ada yang namanya ini, garis-garis ini nih, dia nggak ini loh. Ada nanti di belakang ada penjelasan tentang garis magnetic field. Ya, Magnetic field, ya yes. nanti saya akan jelasin di belakang. Oke. Jadi ini ya. Properties berikutnya adalah ini. Kalau kutubnya different, dia justru tarik-menarik. Kayak positif dan negatif. Ya. Kalau sesama jenis, dia justru tolak-menolak repel. Bisa north-north atau bisa south-south seperti itu. Ya, ini Hmm. sifatnya yang kedua kamu harus tahu. Harusnya udah tahu lah ya, very common, right? Yeah, this one I know. Oke. Tahu. Nah, lalu apa yang membedakan logam magnet dengan logam non-magnet? Nah, maksudnya begini, apa sih? Kan kita tahu nih, magnet itu kan misalkan dari besi.
besinya ini kan magnet. Tapi ada besi biasa yang belum jadi magnet. Apa bedanya? Kata kuncinya di sini adalah, nah ini seperti ini. Kira-kira mana yang menggambarkan magnet sama yang bukan magnet? Yang kanan magnet. Good, yang kanan magnet, betul. Yang kiri itu Oh bukan iya. magnet. Kira-kira kenapa? Em, nggak tahu. Apa perbedaannya? Dari kedua gambar ini, apa perbedaannya? Yang magnet itu Yes, atau apanya? panahnya sama arah semua. Yes, good. Nah, yang panah-panah ini itu namanya secara atom kita sebut atom-atom magnet itu disebut magnet elementer, penyusun dari magnet. Atom-atomnya kalau di logam magnet dia tuh searah. Sedangkan kalau yang di bukan magnet itu dia kacau, beda-beda arah. Nah, Hmm. kalau dia bukan magnet ya itu nggak teratur. Ya kalau dia magnet dia sangat teratur ya searah gitu. Makanya searah saking searahnya ini kita sebut yang north misalkan, yang ini south. Kalau yang ini gimana? Yang ini north Oh southnya aja ngaco, udah saling error nih tuh atau iya. so. Jadi udah nggak ada mana yang north nih, udah nggak ini beda-beda gitu. Kalau yang searah kan gampang, north semua yang kepala, nah, yang buntutnya south kayak gitu. Ya very simple. Oke. Term yang kamu harus ingat magnet elementer. Jadi kalau dia magnet dia pasti searah. Nggak penting arahnya kemana, pokoknya dia searah gitu. Kalau yang lain itu Oke. bukan searah. Ya ini fact ya, fakta. Besi, kalau yang besi itu lebih mudah diarahkan daripada yang baja gitu. Ya ini yang baja itu lebih sulit untuk diarahkannya. Maksudnya diarahkan itu dibikin magnet. Iya betul. Ada bahan-bahan Oke. besi dan baja nih. Ini, nah ini ya, masuk ke topik ini. Ini jarang juga sih ditanyain, tapi ini informasi lah lumayan. Apa keuntungan dan kekurangan iron dan steel sebagai magnet gitu? Nah, tadi besi itu dia lebih cepat diarahkan. Jadi kalau kamu pernah gak sih percobaan buat magnet? Belum pernah. Belum pernah ya? Nanti saya kasih tahu deh cara Belum. beberapa metodenya. Nanti itu bisa kayak digosok-gosok gitu, ditempelin gitu. Intinya kalau besi itu lebih cepat, tapi dia kekurangannya dia lebih cepat hilang. Misalkan kalau magnet itu sering jatuh, tiba-tiba udah nggak bisa nempel lagi. Tapi Oh. kalau baja, dia tuh lebih lama, tapi lebih permanen kayak gitu. Ya ini saling saling Hmm. ini aja sih. Nah, berhubung waktunya tinggal 1 menit, nanti ini apa saya lanjut kasih link yang baru lagi ya buat Eslin ya. Oke. Oke, Oke. Thank you, sir. oke, oke. Hah? Jadi ini tadi kita melanjutkan dari part sebelumnya ya, kekurangan dan keuntungan besi dan baja sebagai magnet gitu ya. Ini jarang ditanya sih Ya. kalau di Pearson Edexcel ini lagi-lagi di kurikulum nasional. Kita lanjut. Nah, ini yang kamu harus kuasain, sorry. Bagaimana cara membuat magnet? Ada 3 cara membuat magnet, gitu ya. Satu digosok, dua induksi, yang ketiga di elektromagnet. Kata kuncinya digosok itu ya jelas by friction. Dua induksi itu cuma didekatin aja, tiga menggunakan baterai. Dari ketiga Hmm. ini kamu harus kuasain tiga-tiganya gimana caranya. Tapi pertanyaan umum dan ini sering keluar di kurikulum nasional dan Pearson, gimana cara nentuin kutub kutub utara dan kutub selatannya. Itu. Ini yang penting. 3 ini ya kamu harus kuasain. Nggak cuma namanya kamu hafal, tapi masing-masing gimana cara ngegosoknya gitu ya. Nanti Hmm. kamu juga harus bisa nentuin mana sudutnya. Sorry, kok sudut? Angle apa? Kutub ya. Sorry jadi salah term nih. Lanjut, kita bahas yang dari yang pertama, digosok. Nah, ada animasinya kamu bisa perhatiin nih. Ya, bisa perhatiin lagi nih. Jadi ada sebuah logam digosok-gosok, logamnya yang warna abu-abu digosok-gosok dengan sebuah magnet. Magnetnya ya jelas ada yang di atas tuh yang merah dan biru, ya. Anggaplah Hmm. merah itu north, yang biru itu south, gitu. Oke. Nah,
Caranya digosoknya seperti itu sesuai di animasi. Tapi ingat pertanyaannya tadi balik, bagaimana cara menentukan sumbunya? Ya, jadi cara digosok itu berulang-ulang, ya, berulang-ulang dan dia harus satu arah. Kamu lihat sesuai animasi, nggak boleh gosoknya begini. Bolak-balik gitu. Iya. Nah kalau ditanya sama di Pearson, kenapa nggak boleh bolak-balik? Ayo, Nggak tahu. balik lagi ke arah panah ini, teori yang ini. Oh iya, iya, iya. Nah, kalau Nanti kamu jadi, kamu baru sekali gosok ke kanan, kepalanya ke kanan nih, terus kamu balikin lagi ke kiri. Efeknya apa ya? Kamu bisa bilang berarti nanti kan ini kan ngaco nih awalnya nih. Oh, baru satu ke kanan yang ini. Tiba-tiba kamu balikin lagi dia ke kiri. Nanti ke kanan lagi. Lah, kapan bisa ini gitu loh. oh iya, iya. Jadi kalau mau searah semua, jadi ini, ini, nah gitu. Jadi terus searah nanti jadi magnet gitu. Kalau bolak-balik magnet elementernya bingung. Ini mau ke kanan apa ke kiri? Kurang lebih kayak gitu. Ah iya. Oke. Nah, terus sifat nih, lihat tuh. Dalam animasi ini magnetnya itu dari kiri kan? Nah, tuh kalau kamu lihat. Iya, dari kiri. Yang disentuh warna apa? Kutubnya yang merah ya, yang let's say dia utara. Berarti yang disentuh pertama kali dia jadi yang merah juga, ya, dengan disentuh di kiri. Jadi, Jadi seperti ini contohnya ya, contoh-contohnya. Aduh, jangan pakai ini. Let's say ada sebuah ah, misalkan ini ya logam. Terus disentuh oleh dia gambar gini dong nih. North. Terus ada kasih gambar gini. Set. A, B. Tentukan kutub apa di A. Tentukan kutub apa di B. oh, Nah, itu pertanyaannya dia. eh, hmm, cara tahunya gimana? Eh, Tadi, tuh gimana? Coba diperhatiin. Magnetnya kan disentuh di pertama kali di sebelah kiri kan? ya. Nah, yang kiri warnanya apa tadi? Merah ya. Oh, oke. Berarti yang Selalu A, kayak gitu. ya selalu kayak gitu. Jadi kalau Oh, yang kiri warnanya biru pun, berarti yang di kiri jadi biru. Yang A jadi biru gitu. Kutub yang warna biru. oke. Kalau dari kanan sama aja kan? Nah, berarti kalau dari kanan Yang ke kiri, kanan itu yang kanan merah. jadi yang sama gitu. Jadi oke. Itu cara ininya, Oke. ya. Berarti yang A apa? Kutub apa? Apa? Kenapa sih? Yang ini jadi apa? Jadi North. Good. Ya, berarti yang B jadi South. iya Oke. bisa ya. Oke. Iya, nanti kadang-kadang dibolak-balik aja. Dia gini, dikasih panahnya begini, terus nanti ada set. Nah, ini north. Nah, kayak gitu. Ini pertanyaannya yang ini A. Oh, oke. Sorry. Ya, ini A, ini Oke. B. Kayak gitu. Tadi balik-balik doang. Ini cara digosok. Ya. Yes. Oke. Oke. Terus ini nggak usah dicatat, nanti bisa kasih. Nanti bisa upload kok ini di YouTube. Nah, induksi. Nah, induksi ini dengan cara didekatin. Berarti ini kamu butuh sebuah magnet yang besar, terus ada dua buah logam yang kamu mau ini. Kita akan lihat animasinya ya. Nih. Tuh. Magnet yang di atas itu magnet sumbernya. Lalu ada dua buah tuh yang warna abu-abu, keduanya jadi magnet, terus dilepas. Dan terus kalau kamu perhatikan apa yang terjadi tuh? Ada yang pas dilepas, dijauhin dari sumbernya, tiba-tiba dia berubah lagi jadi besi. Hilang kemagnetannya. Oh, kok bisa? Nah, kok bisa? Berarti bahan yang hilang tadi itu besi kemungkinan, karena besi itu tuh cepet hilang magnetnya. Oh iya. Gitu. Ini salah satu tadi. Ya. Jadi induksi itu paling gampang. Dia cuma dideketin aja, nggak perlu disentuh. Ya, jangan disentuh. Dideketin aja, ada jarak. Nanti dia jadi magnet gitu.
ya. Yang Oke. kanan itu dia dari baja. Nah, pertanyaannya nanti begini. Tadi di atas ini anggap north. Saya punya, nggak usah satu aja lah. A, B. Yang A jadi apa kutubnya? Yang B jadi apa kutubnya? Nah, itu pertanyaan. Silakan. Kira-kira jadi apa nih animasinya nih? Saya lihat dulu. Jadi apa kira-kira yang A, yang bagian atas? Eh, South. Kenapa? Iya, ternyata South. warnanya berubah, Be. Dia kebalikannya ya, kutubnya ya, jadi south Iya. ya. Hah, kok But, bisa ya? iya begitu, memang begitu teorinya. Yang ini jadi north, Oke. ya. Jadi kalau tadi yang digosok itu malah sama, tapi kalau dideketin induction itu dia kebalikannya, gitu. Jadi nanti Hmm. kadang-kadang ada soal gini. Saya punya magnet gini. Ini north, ini south. Terus saya punya besi nih. Besinya itu kayak begini. Besinya kayak gini, loh, kayak gini. Besinya nempel nih, kayak paperclip. Saya ada paperclip kayak Oh begini iya. nih. Paperclip, terus ada paperclip. Berarti paperclipnya ini yang paling bawah. Ini kan paperclip ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Paperclipnya jadinya kutubnya apa aja? A, B, C, D gitu. Wah. Oh. Nah, ingat tadi Hmm. gimana? Dia berlawanan ya. Jadi kalau Iya. di sini north, D-nya apa? South. South, betul. Seolah-olah kayak saling tarik-menarik. Berarti C-nya adalah Eh, Enggak tahu. North. North. Kenapa Oke, North? oke, ulang. Kayaknya terlalu cepet. Kayak kamu agak bingung. Gini. Paperclipnya satu aja deh. Paperclipnya satu aja. Biar kamu nggak bingung. Oke. Jadi, ini ada A sama B di ujungnya. Tuh. Berarti yang B ini kutubnya apa, yang A kutubnya apa? Yang B, ingat nih, dia kan Hmm. seolah-olah ini nempel ya, tuh kayak ini berlawanan. Jadi kalau di sini north, B-nya adalah south. Tadi kamu Ah, udah benar. Berarti A-nya yes. yang di sini kan, A-nya adalah North. north gitu. Ah, Jadi dia akan selalu kebalikannya. Begitu kurang lebih. Ini cara induction ya. Oke. Ada yang mau ditanya sejauh ini? um, belum. Enggak sih, Sa. Oke, Oke. aku Yang ngerti, Sa. oke. Sip, kita lanjutin dulu. Dan terakhir menggunakan baterai. Menggunakan baterai ini intinya cukup dililitin, dikasih kabel, dan dihubungan ke baterai. Nanti dia jadi magnet. Ini pakai tangan kanan. Ini sepertinya saya harus cari eh, apa video dari sumber lain ya. Karena ini agak susah nih kalau saya ajarin online menentukan arahnya. Tapi intinya ini pakai baterai gitu. Ya, ini juga sering keluar nanti Oke, nih. Pak. Iya, ini pakai baterai. Nah, cara nentuin ini harus pakai tangan kanan kamu gitu loh. Nanti kalau nggak saya buatin rekamin videonya deh ya. Oke, Sa. Iya, soalnya Karena ini agak penting. susah ngertinya nih. Kalau online, iya. Heeh. Coba ya. Ini nanti saya buatin terpisah. Ya ini tadi caranya. Nanti saya jelasin terpisah deh ini. Ini, ini menurut kamu gimana nih? Ada sebuah magnet Hmm. dibagi dua di tengah-tengah. Kira-kira jadi apa? If the Kira-kira man jadi was apa? cut into two pieces, what call? Eh, aku ngerti pertanyaannya. Nah, kalau kita magnetnya kita bagi dua gini, bisa nggak jadi north dan south? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa? Nah, Enggak ya? kita bisa belah dong, kita bisa gergaji atau kita bisa apalah. Iya. Tapi kutubnya gimana? Apakah ini jadi north north, south south, atau gimana? Hmm.
North, North South. Iya, Masih. betul. Dia sebenarnya masih north south. Tuh Kenapa kayak sih? kayak gini. Kenapa? Ingat teori magnet elementer kayak gini tuh. Kan di dalamnya sebenarnya kan ada Oh banyak iya. begini. Waktu kamu belah dua, Oh ya, sama nah aja dia ya. begini. Iya, buntutnya kan south. Gitu, kepalanya jadi Oh kutub. iya, Gitu. benar-benar. Oke. Ya, Oh iya. kita coba cek apa Benar. lagi nih. Nah, kompas. Ya, kompas itu kan selalu menunjukkan arah utara gitu ya, north. Tapi sebenarnya eh jadi gini, kompas itu kan nunjukin arah utara. Tapi arah utara, kutub utaranya kita itu sebenarnya kutub selatan magnet bumi. Jadi bumi itu Oh. dia juga punya magnet, seolah-olah kayak punya magnet gitu loh. Jadi makanya, jadi gini, ini nih, ya ini kan bumi kita nih. Ini anggap ini kutub utara ya, north, Mhm. south. Tapi sebenarnya dia itu tuh kutub selatan magnetik yang di utara itu tuh. Makanya kompas kita bisa selalu direct ke arah utara gitu. Karena arahnya itu selalu ke arah kutub selatan magnetik bumi gitu. Jadi kutub Hmm. utara geografi kita itu sebenarnya kutub selatan magnet bumi. Sedangkan kutub selatan geografi itu kutub utara magnet bumi seperti itu. Oh, Tapi jadi ini yang jarang. benar itu. Kalau secara geografi kamu jelas kutub utara ya ada nih di atas. Tapi kalau kutub magnetik bumi yang di atas itu namanya kutub selatan gitu. Dibalik aja. Kebalikannya ya? Yap, betul. Oh ya. Tapi ini Iya. jarang keluar kok di Oke. Pearson, ini jarang keluar. Oke. Nggak terlalu ini. Ini juga di Pearson jarang keluar. Paling ini magnetic field. Ya, magnetic field itu dari north ke south selalu. Nah, ini tadi yang menyinggung apa pakai sand ya, iron sand itu. Lihat, garisnya itu dia nggak pernah bersinggungan ya, dia nggak pernah motong begini nih. Nanti ada yang satu yang diset, terus dia motong gitu. Nggak ada. Oh iya. Ya, dia selalu tidak pernah memotong, masuk keluar dari north masuk ke south gitu. Gitu. Dan Hmm. paling banyak adanya di ujung tuh. Membuktikan di ujung yang paling kuat. Oh iya. Ini paling gambarnya aja ya. Kadang-kadang nanti di soal paling ditanya north, south, gambarin panahnya kayak gimana. Berarti kan keluar, masuknya di south kayak begitu paling. Oh, ini harus ingat aja ya. Nih. Iya, pokoknya keluar north, masuk south. Dari north ke south gitu. Oh, oke. Ini juga bahaya kalau kita menaruh magnetnya ya. Ini kamu bisa lihat kompasnya itu bisa ini. Tuh kamu lihat tuh, north kan percobaannya tuh. Dari north dia Iya. masuk, ini kan southnya ada di sini nih. Tuh dia kan seperti itu. Jadi kalau kamu naruh bahan-bahan elektronik itu juga nggak boleh deket-deket magnet sih sebenarnya, berbahaya. Nah, kita lihat Iya, aku gimana pernah dengar. gimana cara menghilangkan kemagnetan sebuah magnet. Ada tiga cara nih. Tiga-tiganya ini, kenapa pertanyaannya seperti itu? Kenapa heating itu bisa menghilangkan magnet? Kamu bisa eh pakai teori elementer tadi. iya, itu panahnya dibuat jadi Yes, ngasal-ngasal lagi. betul. Magnetik itu kan begini. Kalau dipanasin, kira-kira bakal gimana? Kan bakal vibrate kan Oh, ininya kan? iya, iya. Nah, kalau vibrate emang ada yang bisa nentuin. Kan cuma Tuhan dan dia tahu ya. Dia mau vibrate ke atas, yang ini mau vibrate begini gimana? Nah, udah Iya. jadi nggak magnet deh, kan nggak searah. Gitu. Heating ya. Hammering juga sama. Karena dia hammering terus-menerus, jatuh terus-terusan, ya itu karena getaran. Dia juga bisa kayak begini tadi, balik lagi. Tuh. Oh, pakai getaran semua ya? Yap. Satu, ya kalau dua getaran, kalau nomor satu di heating pakai teori ini loh, kinetik. Waktu kelas 8. Ya. Yang dia dipanasin, atom-atomnya tuh bakal ini. Bakal bergetar. Kalau nomor 3, dia pakai listrik juga, pakai listrik, tapi listrik AC namanya. Ya, ini teori aja kamu Hmm. langsung jawab AC supply. Itu dia jadi rusak magnetnya. Oh, itu pakai itu ya khusus like a Betul. device gitu. Yes. Oh. Terus apa lagi nih? Oh, ini nanti aja.
Nanti aja. Oke. Sejauh ini gimana? Ada yang mau ditanya sama Eslin? Ngerti sih. Kayaknya tinggal ingat aja sih. Mhm. Ingat-ingat semua teorinya. Oke.